Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala khala wala quwata illa billah ma ba'du. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang buat anak-anakku sekalian. Semoga kabar kalian senantiasa diberikan kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan pertemuan yang ke-14 ini kita akan mengulang mereview materi yang sudah Bapak sampaikan. Mohon agar kalian menyimak dengan baik agar bisa mengikuti dan mengerjakan tugas di akhir pelajaran. Baik, sebelumnya Bapak akan share dulu materi pada kesempatan hari ini. Nah, kita akan membahas ulang tentang UPS ya. Kemarin kalian sudah paham bahwasanya UPS itu singkatan dari Uninterruptible Power Supply. Nah, anakku sekalian, kita paham betul bahwasanya komponen UPS ini sangat penting dalam kehidupan manusia, ya kan? Karena UPS ini merupakan salah satu perangkat elektronik yang dia bisa mengcover terjadinya misalkan ada pemadaman listrik gitu ya. Jadi yang bisa mengcover tenaga atau energi listrik atau cadangan energi yang diberikan kepada peralatan elektronika gitu. Nah, kita akan lihat fungsi dari UPS gitu kan. Nah, perhatikan di slide yang Bapak tampilkan gitu ya. Jadi UPS ini mempunyai beberapa fungsi ya. Yang pertama memberikan utility power dan memelihara tegangan dan frekuensi agar tetap stabil. Gitu. Yang kedua, agar masalah kelistrikan tersebut tidak menimbulkan gangguan baik pada software maupun hardware-nya. Selain itu untuk menghindari kerusakan prematur pada hardware. Nah, secara umumnya UPS ini berfungsi sebagai backup daya sementara. Ya. Jadi anak sekalian, jadi fungsi utamanya adalah membackup daya sementara apabila terjadi pemadaman listrik seperti itu. Nah, baik, kita akan lihat contoh penggunaan UPS. Nah, UPS banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini itu pada perangkat komputer yang kita sebut dengan PC atau personal komputer. Nah, fungsi utamanya UPS ini adalah untuk menyediakan tenaga listrik dan menyalurkan ke komputer atau PC secara otomatis ketika aliran dari sumber listrik padam. Jadi pada saat listrik mati, maka PC ini ya atau CPU ini tidak langsung mati. Karena apa? Karena ada sumber energi dari UPS. Nah, berapa lama bertahannya ini tergantung dari kualitas UPS yang kalian beli. Ada yang bisa bertahan 15 menit, ada sampai 30 menit, bahkan mungkin ada yang 1 jam, tergantung kualitas, kapasitas, dan juga harga daripada UPS yang kalian beli. Baik, kita lanjutkan. Nah, mungkin kalian sering menghadapi pemadaman listrik secara mendadak, ya, tahu-tahu listrik mati aja gitu. Nah, kalau terjadi pemadaman listrik secara mendadak ini akan mengakibatkan beberapa kerusakan yang terjadi, ya kan? Nah, kita lihat pertama adalah kerusakan pada program atau software. Jadi pada saat kalian sedang menyalakan komputer, kemudian tiba-tiba listrik mati mendadak dan sering mati mendadak, maka program atau software pada komputer tersebut akan mengalami kerusakan. Itu. Yang kedua adalah kerusakan atau kehilangan data. Nah, ini otomatis akan terjadi pada saat kalian sedang ngetik, ya, kemudian filenya belum tersimpan atau mati. Pasti akan hilang data yang sudah kalian kerjakan. Oleh karena itu, harus hati-hati sebelum kalian mengerjakan, harus buat file penyimpanan terlebih dahulu agar data tidak hilang. Seperti itu ya. Kemudian ketiga adalah kerusakan atau permasalahan pada perangkat kerasnya atau hardware-nya. Nah, hardware juga bisa mengalami kerusakan. Nah, perangkat keras itu apa saja? Mungkin kalian bisa melihat ya, perangkat keras yang ada di CPU itu ada hard disk ya. Kemudian ada CPU itu sendiri, ada monitor, ada power supply dan lain sebagainya. Kalau sering terjadi pemadaman listrik, maka perangkat-perangkat keras ini pun akan mudah rusak tentu saja. Ya kan? Nah, penggunaan UPS ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang terjadi seperti di atas. Nah, baik anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan ya. Jadi ini sudah kalian pahami dampak daripada terjadinya pemadaman listrik secara mendadak. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada bagian-bagian daripada UPS. Mungkin kalian sudah familiar, ada yang paham?
bagian-bagian utama dari UPS itu ada 4 ya, masih ingat ya pada pertemuan sebelumnya? Betul. Yang pertama ini kalau kita lihat dulu bagian depan ya, tampak dari bagian depan ini ada tombol power on off ya. Tombol ini berfungsi untuk apa? Untuk menghidupkan dan mematikan daripada UPS ya. Kita akan lihat dulu nih bagian-bagian depannya. Kemudian ada lampu tanda indikator di sini ya, lampu tanda indikator. Kemudian ada lampu tanda backup, ada lampu tanda charger di sini ya kan, ini juga ada mereknya ya. Nah, ini bagian UPS tak kalah tampak dari depan yang sudah jadi seperti ini. Lalu bagaimana dengan bagian belakangnya? Ya. Bagian belakang UPS itu kita lihat ini ada bagian outputnya. Ya. Nah, output ini adalah bagian yang akan dihubungkan dengan perangkat elektronik yang ada di beban yang digunakan. Bisa laptop, bisa PC komputer, atau perangkat-perangkat yang lain yang kalian gunakan. Di outputnya. Nah, inputnya mana? Nah, inputnya adalah ini. Ya, ini bagian input berupa kabel yang dihubungkan kepada steker, kemudian dicolok ke stop kontak atau jala-jala listrik PLN yang ada di rumah kalian. Betul ya. Nah, di dalam bagian belakang UPS ini juga terdapat satu komponen elektronik yang bernama sikring. Ya. Nah, sikring ini berfungsi untuk mencegah terjadinya apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Mencegah terjadinya konsleting listrik. Jadi pada saat terjadi konslet, maka sikring ini berfungsi sebagai pengaman. Ya, pengaman agar tidak terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Dia akan secara otomatis nanti akan putus sehingga tidak terjadi kebakaran yang lebih seperti itu. Nah, baik anak sekalian, kita lanjut. Ini adalah UPS kalau dibongkar. Nah, ya. Kalau dibongkar, kalian bisa melihat ini ada bagian-bagian di dalam sebuah UPS. Ya. Ini ada bagian atasnya disebut dengan motherboard. Mungkin kalian sudah paham ya. Kalau di komputer, apa fungsi motherboard? Kalian tahu? Ya, betul. Sebagai alat untuk meletakkan komponen-komponen elektronika yang ada di bagian UPS. Ya. Kemudian selain motherboard, ini ada bagian yang tidak kalah pentingnya. Ini baterai high capacity. Nah, baterai ini berfungsi untuk apa? Menyimpan, ya, menyimpan tegangan listrik sementara. Kemudian ada lagi komponen yang utama di sini, ada transformator atau transformer. Seperti itu ya. Baik, kita kembali ke bagian-bagian utama daripada UPS ya. Nah, kalau dilihat dari gambar tadi, dari pertama sampai gambar terakhir pada saat UPS kita bongkar, maka kita akan menemukan ada 4 komponen utama di dalam UPS itu. Yang pertama ada rectifier charger. Ya, rectifier charger. Yang kedua adalah inverter. Yang ketiga adalah baterai dan yang keempat adalah transfer switch ya, transfer switch. Nah, kita akan bongkar satu persatu apa itu rectifier charger, apa itu inverter, apa itu baterai dan apa itu transfer switch. Baik, kita mulai dari pertama rectifier charger. Nah, mungkin kalau kalian suka mendengar kata charger maka tidak asing lagi. Charger ya yang dipakai ngecas HP itu namanya charger ya. Jadi tidak jauh beda. Karena bagian ini merupakan rangkaian yang dipakai untuk penyiaran dan pengisian baterai. Pengisian baterai berarti ngecas. Nah, rangkaian blok rectifier charger ini akan menyuplai daya yang dibutuhkan oleh inverter dalam kondisi beban penuh dan pada saat itu juga dapat mempertahankan muatan di dalam baterai. Selain itu, blok ini harus mempunyai kemampuan mengalirkan daya output sebesar 125 sampai 130%. Nah, begitu ya. Jadi intinya rectifier charger ada bagian yang berfungsi untuk mengecas, mengisi baterai yang ada pada UPS. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan. Ini diagram blok daripada rectifier charger. Ya kan? Nah, rectifier charger ini ya komponennya ada di dalam sini ya.
Ini diawali dari komponen yang paling gede yang kita sebut dengan transformator atau trafo. Nah, trafo ini berfungsi apa? Menurunkan arus dan tegangan listrik dari AC 220 volt menjadi DC 12 volt, 24 volt dan seterusnya. Ya. Nah, dari bagian trafo ini, ya ini trafo 5 ampere ya. Kemudian akan disearahkan oleh komponen yang bernama apa nih? Dioda ya, betul. Fungsi dioda adalah mengarahkan arus dan tegangan listrik. Kemudian hasil daripada tegangan yang sudah disearahkan oleh dioda ini akan difilter kembali ya dengan menggunakan komponen kapasitor dan transistor ya. Transistor di sini dan juga IC yang ada di sini LM7812. Nah, setelah semuanya diberikan penyearahan, kemudian distabilkan, maka akan dikeluarkan output yang keluar di sini adalah berupa tegangan DC 12 volt. Nah, dari tegangan DC 12 volt inilah yang akan digunakan untuk mengisi atau mengecas batu baterai atau aki yang ada di dalam UPS. Baik, kita lanjutkan. Komponen yang kedua sekarang. Nah, komponen yang kedua adalah inverter. Nah, apa fungsi inverter? Nah, mungkin kalian sudah kenal tuh. Ada komponen-komponen yang digunakan untuk merubah. Ya, jadi inverter ini berfungsi untuk merubah apa? Merubah tegangan DC menjadi AC. Kok tadi rectifier charger itu mengecas, ya kan? Inverter itu merubah, ya. Nah, kualitas inverter merupakan penentu dari kualitas daya yang dihasilkan oleh suatu sistem UPS. Inverter berfungsi merubah tegangan DC dari rangkaian rectifier charger yang sudah tersimpan di dalam batu baterai menjadi tegangan AC yang berupa sinyal sinus setelah melalui pembentukan gelombang dan rangkaian filter. Nah, tegangan output yang dihasilkan harus stabil, baik amplitudo tegangannya maupun frekuensinya. Nah, di storage yang rendah tidak terdapat tegangan transien. Nah, kita akan lihat nih bagian inverter. Ini komponen inverter. Kalau kalian mencari di pasaran, itu akan menemukan komponen seperti ini. Ini fungsi inverter, merubah, ya, mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC sehingga dapat digunakan pada beban AC. Nah, ini kalian lihat di dalamnya kalau dibongkar, ini ada komponen lagi yang namanya trafo, ya, trafo penguat. Kemudian dirubah lagi dengan dioda, kemudian ada resistor, ada transistor, baru kemudian outputnya menjadi tegangan AC. Ya kan? Baik, kita akan lanjutkan. Nah, pada bagian ketiga, komponen ketiga kita sebut dengan sebutan batu baterai atau aki. Nah, batu baterai ini berfungsi untuk penyimpan daya listrik sementara. Nah, baterai menghasilkan arus searah DC dan memiliki banyak tipe. Ada baterai kering, ada juga baterai basah. Nah, kalau baterai kering itu tidak menggunakan cairan, ya, tapi menggunakan elektroda kering. Kalau baterai basah itu ada cairan elektroda yang kita harus setiap bulannya mengisi, ya, memastikan bahwasanya kondisi cairan tetap stabil. Gitu. Nah, baik kita lanjutkan, anak sekalian, pada komponen terakhir, yaitu saklar pemindah atau transfer switch. Nah, saklar pemindah ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada elektromekanikal dan statik. Nah, saklar elektromekanikal ini menggunakan relay, yang salah satunya, ya, salah satu terminal itu mendapatkan suplai tegangan dan yang lain dari sistem UPS ini. Nah, sistem saklar statik menggunakan komponen semikonduktor seperti SCR yang pernah kita bahas sebelumnya, ya kan? Nah, penggunaan SCR akan lebih baik karena operasi pemindahan yang dilakukan dengan SCR yang hanya membutuhkan waktu 3 sampai 4 milisecond. Sedangkan pada saklar elektromekanikal sekitar 50 sampai 100 milisecond. Jadi transfer switch ini akan lebih baik kalau kita menggunakan komponen SCR karena lebih cepat, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah bentuk daripada transfer switch kalau dijual bebas di pasaran, ya. Tapi kalau di dalam UPS sudah include di dalam rangkaian di PCB atau motherboard daripada UPS tersebut.
Nah, ini tadi yang Bapak sampaikan, inilah yang disebut dengan relay. Ya. Relay ini komponen utama elektronika yang dia berfungsinya untuk apa? Menjadi saklar otomatis. Ya. Jadi pada saat listrik padam, maka dia akan langsung menghidupkan UPS secara otomatis. Jadi relay inilah yang berfungsi. Ya. Jadi transfer switch pada UPS berfungsi sebagai saklar pemindah dari normal operation ke bypass operation dan sebaliknya dengan cara otomatis atau manual, gitu ya. Kita lanjutkan, teman sekalian. Nah, kita masuk kepada klasifikasi UPS. Nah, berdasarkan topologinya, UPS diklasifikasikan jadi 3 kategori. Ya. Yang pertama adalah passive standby atau offline. Yang kedua adalah line interaktif. Dan yang terakhir adalah double conversion atau online. Kita akan bahas satu persatu, anak sekalian. Mohon diperhatikan dengan seksama. Nah, ini bentuknya ya. UPS passive standby seperti ini, UPS line interaktif seperti ini, UPS double conversion seperti ini. Ya, kita akan buka satu persatu. Yang pertama ada UPS passive standby. Apa fungsinya? Yang pertama mensuplai listrik secara otomatis ketika sumber listrik tiba-tiba padam. Jadi pada saat listrik mati, maka fungsi dia adalah mensuplai listrik secara otomatis. Nah, yang kedua adalah mengatasi penurunan tegangan dan lonjakan listrik, namun tidak menangani naik turunnya frekuensi. Ya, jadi menangani penurunan tegangan. Jika tegangan turun, maka dia akan menaikkan. Kalau tegangan naik, maka dia akan menurunkan. Seperti itu ya, secara garis besarnya. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah UPS line interaktif. Nah, fungsinya sama dengan UPS yang pertama ya, jadi mensuplai listrik secara otomatis ketika sumber listrik tiba-tiba padam, gitu. Cuma ada lebihnya di sini. Apa lebihnya? Ya, dia mampu mencegah pengaruh buruk akibat konsleting. Jadi kalau terjadi konslet, maka dia mampu untuk meredam konslet tersebut, efek daripada konslet tersebut. Kemudian mengatasi atau mentoleransi naik turunnya tegangan listrik. Jadi mampu menstabilkan tegangan juga. Kalau tegangan turun dia menaikkan, tegangan naik dia menurunkan. Ya, oke, paham ya? Kita lanjutkan yang ketiga terakhir, UPS double conversion. Nah, fungsinya sama, itu mensuplai listrik secara otomatis ketika sumber listrik tiba-tiba padam. Oke, yang kedua mengatasi mentoleransi naik turunnya tegangan listrik. Ya, kemudian yang terakhir kemampuan untuk melindungi dan mensuplai daya lebih terjamin dibandingkan kedua jenis UPS sebelumnya. Nah, kemudian ini adalah menawarkan jaminan proteksi yang lebih lengkap. Jadi ini adalah UPS yang paling lengkap dibandingkan UPS yang pertama dan UPS yang kedua. Tentu saja harganya juga lebih mahal ya, sekalian. Baik, kita lanjut. Nah, perhatikan bagian cara kerja UPS. Tadi di awal sudah Pak Guru ceritakan, nah sekarang secara umum kalau diberikan gambaran tentang bagian cara kerja UPS ada seperti ini. Pertama adalah dari arus listrik PLN, kita sebut sebagai inputnya. Input AC 220 volt ya, kemudian akan disearahkan ya oleh komponen yang nama rectifier charger ya. Dia akan berubah dari AC menjadi DC. Kemudian setelah berubah menjadi DC akan digunakan untuk mengisi batu baterai di sini atau mengecas batu baterai. Ya. Nah, pada saat batu baterai sudah dicas penuh kemudian terjadi pemadaman listrik, maka batu baterai akan diubah oleh inverter ini dari DC menjadi tegangan AC. Nah, setelah jadi tegangan AC, maka akan dihubungkan ke transfer switch atau saklar pemindah yang memindahkan dari listrik PLN ke UPS. Baru masuk ke output. Outputnya adalah perangkat elektronika yang kita gunakan. Jadi ini anak-anak sekalian, bagian cara kerja UPS. Mohon agar kalian simak dengan baik dan perhatikan dengan seksama. Nah, untuk materi nanti akan Pak Guru share ya di Instagram Pak Guru ya, bisa kalian lihat di situ. Nanti silahkan bisa dibaca-baca, selain di blog juga bisa di dilihat di Instagram
Akunnya Mas Yono 29. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke tugas di pertemuan ke-14 ini. Tugas kalian ada 3, ya. Silahkan nanti dikerjakan di buku tulis. Kemudian kalau sudah selesai dipoto, karena salah dipoto diupload di link yang ada di bawah ini ya, https://bit.ly/upload tugas_pjjpre. Tugasnya yang pertama adalah jelaskan 3 alasanmu kenapa kita memerlukan UPS sebagai pengaman peralatan elektronika. Kenapa sih kita perlu UPS? Nah, jelaskan. Yang kedua, gambarkan bagian cara kerja UPS dan jelaskan cara kerja UPS-nya tadi. Ya, yang tadi Pak Guru jelaskan gambarnya, kemudian kalian jelaskan cara kerjanya bagaimana. Yang terakhir, sebutkan jenis kerusakan yang terjadi pada peralatan elektronika jika terjadi pemadaman listrik secara mendadak. Nah, baik, mungkin ini ya yang bisa Pak Gus sampaikan pada pertemuan ke-14 ini. Jadi silakan nanti kalian selesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan dan diupload melalui link yang sudah dibagikan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.